Shalom saudaraku, selamat hari Minggu. Kembali jumpa dengan saya, Pendeta Paulus John Subagio. Masih di dalam topik bulan ini, yaitu tentang keluarga. Bapak Ibu saudara kekasih Tuhan, izinkanlah untuk sama-sama dengan saya membuka di dalam Kejadian pasal yang ke-27. Secara khusus kita fokus kepada ayatnya yang ke-41, kemudian ayat yang 45 hingga 46. Tapi izinkan saya bagi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan untuk membacakan Kejadian 27 ayat 30. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub, baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak. Ayahnya pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan enak lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, "Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu agar engkau memberkati aku." Tetapi kata Iska ayahnya kepadanya, "Siapakah engkau ini?" Sahutnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu Esau." Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat dan dengan serta berkata, "Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia. Dia akan tetap orang yang diberkati." Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dan kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku ini juga ya Bapa." Jawab ayahnya, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Kata Esau, "Bukankah tepat namanya Yakub? Karena dia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku." Lalu katanya, "Apakah Bapak tidak punya berkat lain bagiku?" Lalu Iska menjawab Esau, katanya, "Sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat ya anakku?" Kata Esau kepada ayahnya, "Hanya berkat yang satu itu ada padamu ya Bapa. Berkatilah aku ini juga ya Bapa." Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Iska ayahnya menjawabnya, "Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau bersungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu." Kemudian perikop berikutnya berjudul Yakub lari ke Mesopotamia. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, "Hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh." Ketika diberitahukan perkataan Esau anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub anak bungsunya lalu berkata kepadanya, "Esau, kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku. Bersiaplah engkau, larilah kepada Laban saudaraku ke Haran, dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya sampai kegeraman dan kemarin kakakmu itu surut daripadamu dan ia lupa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapakah aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga?" Kemudian ayat yang terakhir, ayat 46. Kemudian Ribka berkata kepada Iska, "Aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, semacam perempuan itu, apa gunanya aku hidup lagi?" Amin. Pembahasan kita adalah tentang Esau. Karena kita akan belajar daripada keluarga Patriarch, yaitu keluarga daripada Bapak Israel atau Bapak Yakub, atau bapaknya lagi yakni Iska. Bapak Ibu saudara kasih, tadi perempuan Het yang dimaksud oleh Ribka adalah istri daripada Esau ya. Jadi Esau ini menikahi salah satu putri daripada Ismail. Bapak Ibu saudara kekasih Tuhan, ada pepatah mengatakan lebih mudah membangun tangga rumah daripada rumah tangga. Keluarga atau bahtera rumah tangga memang adalah proses seumur hidup. Suami kita kadangkala menyakitkan, mungkin ibarat amplas besi, atau bahkan mungkin
kita para suami menganggap istri kita itu ibarat amplas kayu yang menyakitkan. Belum lagi pergumulan di dalam mendidik anak. Pergumulan membimbing anak menemukan destiny, tujuan hidup atau panggilan hidupnya. Bahkan mungkin anak kita yang sudah dewasa adalah menemukan pasangan hidup yang sepadan. Banyak konflik lainnya yang dihadapi di dalam rumah tangga. Bahkan kita belajar bersama Bapak Ibu, sebenarnya akar permasalahan daripada keluarga Patria ini adalah Iska dengan Ribka itu mempunyai anak favoritnya sendiri-sendiri, sehingga timbul iri hati di antara kedua saudara ini. Akibatnya karena ada iri hati ini, maka kedua saudara ini saling membenci hingga akhirnya memperebutkan berkat. Maka pelajaran bagi kita adalah ketika di dalam keintiman, di dalam segala hal, di dalam segala waktu kita mengundang Tuhan, kita mengundang damai sejahtera, mengundang hadiratnya di dalam hidup kita dan mengizinkan Dia menuntun kita, yaitu Yehova Rohi, Gembala yang baik itu, maka kita menjadi manusia baru. Semakin hari semakin diperbarui. Suami istri saling mengasihi, istri menghormati suaminya, anak-anak menghormati orang tua, maka kita dituntun oleh hikmat Tuhan di dalam segala keadaan. Di mana rumah tangga dan keluarga itu tidak seindah yang digambarkan di sinetron ataupun film-film Korea. Tidak ada solusi lain bagi rumah tangga kecuali melibatkan Kristus benar-benar sebagai nakoda dalam bahtera rumah tangga kita bersama Bapak Ibu. Kitab Efesus pasal yang ke-29 hingga 32 mengatakan bahwa ketika kita membawa Kristus setiap saat di dalam rumah tangga kita, bukan hanya pada saat kita di gereja, bukan hanya saat kita bersekutuan, tetapi 24 jam setiap hari, seminggu, bahkan 52 minggu di dalam setahun, maka Kristus yang jadi nakoda kehidupan bahtera rumah tangga kita akan menyebabkan ketika kita di dalam suka, di dalam duka, miskin maupun kaya dalam lika-liku rumah tangga, kita akan beroleh damai sejahtera. Kita beroleh sukacita, kita beroleh hikmat untuk menghadapi segala pergumulan rumah tangga. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, saatnya untuk kita curhat dengan Tuhan, kita terbuka dengan Tuhan. Seperti Yakub, bahkan ketika Bapak Ibu Saudara kembali lanjut membaca di dalam perikop-perikop yang selanjutnya, di dalam pasal-pasal selanjutnya, itu dikatakan ketika tidur tempat itu diurapi, Yakub melihat penglihatan tangga ke surga, tempat itu dinamakan Bet-El. Artinya apa? Dalam saat-saat tergelap adalah waktunya untuk kita ini curhat dengan Tuhan, kita open dengan Tuhan. Mungkin berkeluh kesah, mungkin kita mencurahkan kesedihan, menangis dan lain sebagainya, tetapi Tuhan mau menerima itu. Tetapi lewat pergumulan itu, biarlah Roh Kudus memberikan hikmat kepada kita. Janganlah kita curhat di sosmed, janganlah juga kita menggunakan jurnal pribadi kita itu di online, karena nanti orang justru akan menggunakan sebagai gosip, menyerang kita di story dan lain sebagainya. Saudaraku, Tuhan teramat sangat rindu untuk dilibatkan dalam semua ritme kehidupan kita, juga masa-masa kelam dan pergumulan kita. Itulah sebabnya justru saat dimana Yakub namanya berubah menjadi Israel, mengenal Tuhan secara pribadi, itu pada waktu saat dia lari dari rumah bapak ibunya, bukan pada saat dia masih berada di dalam naungan bapak ibunya. Mengapa demikian? Karena justru pada saat pergumulan yang paling gelap itu, Yakub atau Israel, dia akhirnya menemukan Tuhan secara pribadi, bukan dari kesaksian orang lain. Saya tutup dengan kesaksian saya pribadi, di mana ketika kita menyadari bahwa hidup ini tidak seindah yang dikatakan di sinetron, maka kita menerima kelebihan dan kekurangan, dan segala masalah itu bisa dibicarakan, dikomunikasikan, tentunya komunikasi yang lemah lembut dengan hikmat Tuhan. Maka saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara menerapkan seperti yang saya terapkan, masalah apapun yang Anda hadapi, mau itu masalah keuangan, masalah mendidik anak, maupun masalah rumah tangga Anda sudah diambang perceraian, pasti ada jalan, pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan pulihkan.
Mari sama-sama saya berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman yang luar biasa pada minggu ini. Kami sudah belajar daripada pergumulan patriark, pergumulan hamba-hambamu Abraham, Ishak, Israel atau Yakub. Maka tuntunlah kami belajar dari kesalahan maupun dari kelebihan daripada bapak-bapak iman ini, supaya kami tidak mengulang kesalahan yang sama, tetapi kami juga menerima warisan rohani daripada mereka, keluarga yang dipulihkan, keluarga yang melayani Tuhan. Maka kami mengampuni apabila ada saudara kami atau saudari kami yang berselisih dengan kami, mungkin kakak, mungkin adik kami, mungkin mertua, menantu. Tuhan pulihkan, Tuhan jamah setiap pendengar firman Tuhan ini dimanapun berada. Pulihkan keluarga kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Yesus Masih Adonai, kami berdoa. Beshem Mosya Yeshua Melek. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu Saudaraku. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.